أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. Kita ulangi. إذا جاء نصر الله والفتح. Kita ulangi lagi dan kita perhatikan cara membacanya kalimat demi kalimat dengan seksama. Perhatikan di sini ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf dzal. Dibaca panjang 2 harakat saja, tidak boleh lebih. Idza jaa. Perhatikan di sini bunyi janya dipanjangkan sampai 5 harakat. Hukum bacaan mad wajib muttasil karena huruf mad atau mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan atau satu kalimat. Maka membacanya bunyi ja di sini dipanjangkan sampai 5 harakat. Jaa nasrullah. Idza jaa nasrullah wal fath. Perhatikan lafaz Allah di sini dibaca dengan tebal. Artinya dibaca Allah, tidak dibaca lah, karena huruf sebelum lafaz Allah tersebut yaitu ra berharakat dhammah. Kalau huruf sebelum lafaz Allah itu berharakat kasrah, maka dibaca tipis atau dibaca la. Contohnya seperti di bismillah. Di sini lafaz Allah, di dalam lafaz bismillah dibaca lah atau dibaca tipis karena huruf sebelum lafaz Allah yang berupa mim berharakat kasrah. Selain berharakat kasrah maka dibaca tebal. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian lafaz Allah di sini perhatikan harakatnya panjang berdiri. Ini hukum bacaan mad tabi'i atau mad asli. Dibacanya panjangkan sampai 2 harakat. Nasrullahi wal. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah, dibaca dengan terang bunyi alnya. Wal fath. Selanjutnya di sini ketika waqaf atau berhenti pada huruf yang diawali huruf yang sukun, maka huruf yang terakhir yang berupa ha tetap dibaca namun tidak sepenuhnya. Wal fath. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Kita ulangi. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Mari kita ulangi dan kita perhatikan cara membacanya dan hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Wara'aitan. Perhatikan di sini ada huruf nun bertasydid. Ini namanya gunnah syamsiyah karena sebelum huruf nun tersebut ada alif lam syamsiyah. Maka cara membacanya didengungkan selama 2 harakat. Wara'aitan. Dari bunyi ta langsung masuk ke nun dan dengungnya dipanjangkan 2 harakat. Yang dipanjangkan bukan bunyi ta-nya,
tapi bunyi an-nya, an. Wa ra'aitan an-nas yadkhulu. Selanjutnya perhatikan dal sukun yang jatuh atau yang ada di tengah-tengah kalimat. Hukum bacaan qalqalah surah atau pantulan kecil. Jadi cara membacanya diperhatikan dengan memantul. Yadkhulu. Jadi tidak boleh tidak ada pantulan. Misalkan kalau tidak memantul yadkhulu itu tidak qalqalah. Jadi harus ada pantulan, namun pantulannya pantulan kecil. Yadkhuluna fi di. Selanjutnya waw sukun di sini diperhatikan diawali baris dhammah pada huruf lam. Membacanya dipanjangkan 2 harkat. Hukum bacaannya mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harokat. Yadkhuluna fi, jangan terlalu panjang. Misalkan yadkhuluna fi, tidak boleh, cukup 2 harokat saja. Fi, kemudian di sini bunyi fi-nya juga dipanjangkan 2 harokat. Hukum bacaannya mad tabi'i karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf fa. Fi di. Kemudian di sini di bunyi di-nya dipanjangkan 2 harokat karena ada ya sukun diawali baris kasrah pada huruf ya. Harus serasi. Setiap membaca mad tabi'i atau mad asli, membacanya jangan sampai ada salah satu yang lebih panjang atau yang lebih pendek dalam satu ayatnya. Fi dinillah. Nah, di sini kita bertemu dengan lafaz Allah yang huruf sebelumnya berharkat kasrah, maka dibaca tipis. La, tidak dibaca fi dinillah. Tidak boleh dibaca seperti itu, harus dibaca tipis. Kemudian dipanjangkan bunyi la-nya 2 harokat. Hukum bacaan mad tabi'i. Fi dinillahi afwaja. Kemudian bunyi wa di sini dipanjangkan 2 harokat. Afwa karena ada huruf alif yang diawali baris fathah. Hukum bacaannya mad tabi'i atau mad asli. Afwaja. Kemudian di sini perhatikan fa sukun, jangan sampai ada memantul, ada pantulan ya ketika membaca. Afwa, jadi membacanya di ayun. Misalkan kalau dipantulkan afwa, tidak boleh. Afwaja. Kemudian di sini tanwin fathah pada huruf jim yang berhenti di sini, maka kalau berhenti di sini ini menjadi mad iwad. Iwad itu mengganti tanwin dengan huruf mad. Maka cara membacanya, tanwinnya dihilangkan dan dipanjangkan, membacanya 2 harokat. Afwaja, tidak boleh dibaca afwajan, tidak boleh karena ini disebut dengan mad iwad. Kita ulangi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Kita ulangi lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Mari kita baca sekali lagi dan kita pahami dan
Perhatikan dengan seksama kalimat demi kalimat cara membacanya. Fasabbih bihamdi rabbika. Perhatikan ada mim sukun di sini yang berhadapan atau yang bertemu dengan huruf dal. Maka membacanya dibaca dengan izhar syafawi. Tidak boleh mendengung dan tidak boleh dipanjangkan. Bihamdi rabb. Kalau didengungkan dan dipanjangkan bunyinya akan seperti ini. Bihamdi rabb. Itu tidak boleh mendengung karena ini hukum bacaan izharus syafawi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru. Kemudian perhatikan di sini huruf ra sukun yang diawali baris kasrah yaitu fa. Membacanya dibaca tipis. Firu wastaghfiru. Tidak boleh firu. Kemudian di sini diwaqafkan. Kalau berhenti di sini berhenti pada huruf yang diawali huruf yang sukun, maka huruf ha tersebut tetap dibaca namun tidak sepenuhnya. Wastaghfir. Kemudian di sini ada tanda waqaf yang ditandai seperti ini. Ini namanya waqful aula. Boleh berhenti, boleh tidak. Namun sebaiknya berhenti ketika ada tanda waqaf seperti ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu. Perhatikan ada huruf nun bertasydid. Membacanya didengungkan atau mendengung dan mendengungnya dipanjangkan 2 harakat. Yang didengungkan bukan bunyi i-nya tapi bunyi am-nya, serta dengungan tersebut dipanjangkan 2 harakat. Jadi yang panjang itu yang disebut mendengung. Innahu. Kemudian di sini ada hak dhamir. Hak seperti ini namanya hak dhamir yang diawali oleh huruf yang hidup. Kemudian hak dhamir tersebut tidak bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya. Saya ulangi sekali lagi. Di sini di innahu ada hak dhamir yang diawali huruf nun yang hidup. Kemudian hak dhamir tersebut tidak bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya. Ini disebut dengan hukum bacaan mad silah qasirah. Dipanjangkan membacanya 2 harakat. Jadi hukum bacaannya ketika ada hak dhamir diawali oleh huruf yang hidup dan tidak bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya, maka disebut dengan bacaan mad silah qasirah. Dipanjangkan 2 harakat. Kalau hak dhamir tersebut bertemu dengan huruf hamzah di kalimat berikutnya, maka menjadi mad silah tawilah. Membacanya bisa sampai 6 harakat. Saya ulangi, kalau hak dhamir tersebut bertemu dengan huruf alif atau hamzah di kalimat berikutnya, maka disebut dengan mad silah tawilah. Pembacanya dipanjangkan 6 harakat. Tapi kalau di sini cukup 2 harakat karena di sini mad silah qasirah. Innahu cukup 2 harakat. Hu kana tawwaba. Kemudian di sini perhatikan ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf kaf. Dipanjangkan 2 harakat. Hukum bacaannya mad asli atau mad tabi'i. Kana taw. Innahu kana tawwaba. Kemudian di sini ada huruf alif diawali baris fathah pada huruf waw.
Panjangkan 2 harakat bunyi wanya. Tawwaba, innahu kana tawwaba. Kemudian di sini ada ada hukum bacaan mad iwad. Mad iwad itu tanwin yang diganti menjadi mad. Jadi tanwinnya tidak harus dibaca, sama dengan afwaja tadi. Dan dipanjangkan membacanya, bunyi banyak 2 harakat. Tawwaba, tidak boleh dibaca tanwinnya karena sudah diganti alif atau diganti huruf mad. Tidak boleh dibaca seperti ini, tawwaban, tidak boleh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh, innahu kana tawwaba. Kita ulangi sekali lagi dari awal dan kita ulangi per ayat dibaca 2 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim. Jazakumullahu khairal jazaa wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.